Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, begitu banyak nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sehingga kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda kita, Rasul kita, suri tauladan, pemimpin para mujahid, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pemirsa yang budiman, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seseorang pemimpin. Kemakmuran dan kesengsaraan suatu masyarakat sangat tergantung pada peran yang ia mainkan. Ketika seorang pemimpin berlaku adil sesuai petunjuk syariat Islam, maka masyarakat pun akan sejahtera. Demikian sebaliknya, ketika seseorang pemimpin berlaku zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, maka masyarakat pun akan berujung pada kesengsaraan. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, pemimpin yang adil akan dijanjikan dengan berbagai macam keutamaan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan pemimpin yang zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya akan diancam dengan berbagai macam ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ancaman tersebut ialah yang pertama, menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabban nasi ila Allah yaumal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adilun wa abghadun nasi ila Allah wa abadahum minhu majlisan imamun jairun." Manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan yang paling jauh kedudukannya di sisinya, maka yaitu pemimpin yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, Allah akan menelantarkannya pada hari kiamat dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun 'alim, syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbirun." Tiga orang yang enggan Allah berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Dia tidak sudi memandang muka mereka. Dia tidak membersihkan mereka daripada dosa dan noda. Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka ialah kedua orang tua yang berzina, pemimpin yang selalu berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma ra'in asyarra ra'iyatahu fahuwa finnar." Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yuhitha binusi illa harramallahu alaihi al-jannah." Wa fi lafadz, "Yamutu hina yamutu wa huwa ghasira li ra'iyata illa harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat lain disebutkan, lalu ia mati, di mana ketika ia mati dalam menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga baginya. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak riwayat lain yang menyebutkan tentang ancaman Allah kepada para pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Bentuk ancamannya pun tidak ada yang ringan. Hampir seluruhnya mengingatkan akan dosa besar ketika seorang pemimpin berlaku zalim terhadap rakyatnya. Apalagi ia rela berbohong di hadapan rakyat demi mempertahankan harta dan jabatannya. Kewajiban menasihati para pemimpin dan larangan membenarkan kezalimannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha, qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatin muslimin wa ammatihi." Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin dan orang-orang kebanyakan. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat secara diam-diam merupakan pilihan awal untuk melawan kemungkaran. Namun ia bukanlah satu-satunya jalan untuk meluruskan kesalahan penguasa. Ketika dengan cara tersebut sudah tidak diindahkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi lain kepada umatnya yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa atau pemimpin yang zalim. Motivasi tersebut ialah pahala jihad yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang orang-orang yang menyampaikan kebenaran di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Rasulullah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihadu kalimati adilin inda sultanin jairin au amirin jairin." Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan adil di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ketika usaha tersebut tidak dihiraukan lagi dan pemimpin tersebut tetap pada prinsipnya menzalimi rakyat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk menjauhinya dan jangan sampai mendekatinya. Apalagi membenarkan kezalimannya. Sebab jika seseorang tetap mendekati pemimpin tersebut dan membenarkan apa yang dilakukannya, maka ia akan terancam keluar dari lingkaran umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia tidak akan bisa mendatangi telaganya pada hari kiamat. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mendekati kami lalu bersabda, "Innahu sayakunu alaikum ba'di umara'un faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadibihim wa lam wa'anahum ala dhulmihim fahuwa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayya haudi wa man lam yusaddiqhum bikadibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-hauda." Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa yang masuk pada mereka lalu membenarkan kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan ia tidak akan bisa mendatangi telagaku pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka dan tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak juga mendukung kezaliman mereka, maka ia bagian dari golonganku dan aku bagian dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku pada hari kiamat. Demikianlah beberapa bentuk ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin yang zalim dan bagaimana kita menyikapi kezaliman tersebut. Kebenaran harus tetap dipegang, sedangkan kesalahan harus senantiasa diluruskan. Nasihat tetap diutamakan dan amal ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dilupakan. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.